Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Yulia Ivani. Sama dengan video aku sebelumnya yang membahas tentang menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel Siti Nurbaya. Nah, pada video kali ini aku juga akan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada sebuah novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah ini merupakan salah satu contoh karya sastra pada angkatan pujangga baru yang pengarangnya yaitu Hamka. Sebelum menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini, kita harus tahu dulu bagaimana cerita atau sinopsis dari novel ini. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini menceritakan seorang Hamid, yaitu pemuda yatim yang miskin, menaruh hati yang dalam pada kawan sepermainannya yang kaya dan rupawan yang bernama Zainab. Sayangnya, perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi menjadi penghalang bagi cinta yang tersimpan di lubuk hati Hamid dan Zainab. Menghadapi perbedaan terjal yang tegak di hadapan mereka, Hamid pun lebih memilih merelakan cintanya dan menuruti permintaan ibunda Zainab, yaitu Mak Asiyah, untuk melunakkan hati Zainab menikahi pemuda lain. Bagai raga tanpa jiwa, Hamid pun melarikan remuk redam hatinya ke tanah suci Mekah. Ia berharap sudilah kiranya sang pemilik jiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membasuh luka hatinya dengan kasih sayangnya. Namun pada akhir cerita, Zainab wafat akibat penyakitnya. Kesedihan dan sakit pun menghampiri Hamid. Ia menutup mata untuk selamanya setelah memanjatkan doa sambil memegang kiswah. Oke, di sini ada unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Novel ini bercerita tentang penderitaan dan kasih yang tak sampai karena perbedaan status sosial yang terjadi antara Hamid dan Zainab. Namun, dalam novel dan filmnya juga nampak kesetiaan akan cinta dalam cerita ini. Yang kedua, alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Hal ini karena dalam novel ini menceritakan kejadian atau peristiwa yang telah terjadi dan berlanjut lagi ke masa depan. Yang ketiga, ada latar. Latar terbagi tiga, yaitu yang pertama latar tempat. Latar tempat pada cerita ini adalah rumah Haji Ja'far yang berlokasi di Padang Panjang, kamar Zainab, rumah Hamid, Jambi, Medan, pesisir Arau, Mekah, Arafah, Minah, dan Jeddah. Dan yang kedua, latar waktu. Latar waktu pada cerita ini yang pertama, pada musim naik haji tahun 1927 di waktu malam, 10 hari sebelum orang wukuf, dan pada hari ke-8 bulan Zulhijjah. Dan latar yang ketiga yaitu latar suasana. Suasana yang tergambar dalam cerita ini yaitu kegembiraan. Hal ini digambarkan ketika Ibu Hamid mendengar bahwa Hamid akan disekolahkan oleh Haji Ja'far. Suasana yang kedua yaitu haru atau sedih. Hal ini digambarkan ketika Hamid tahu bahwa Zainab akan dinikahkan dengan orang lain, sedangkan suasana yang lainnya seperti takjub, kehilangan, dan keputusasaan. Unsur yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh yang terdapat dalam novel ini yang pertama yaitu Hamid. Hamid merupakan seorang pemuda yang berbudi luhur, sopan, pintar, dan taat agama. Yang kedua, Zainab. Zainab adalah anak dari Haji Ja'far dan Mak Asiyah yang memiliki hati yang mulia, sopan,
dan patuh pada orang tua. Yang ketiga ada Haji Jafar, yaitu ayah dari Zainab, seorang saudagar kaya yang dermawan dan baik hati. Tokoh selanjutnya ada Ma Asiyah. Ma Asiyah sendiri merupakan istri dari Haji Ja'far, wanita yang penuh kasih sayang dan berbudi luhur. Selanjutnya, Ibu Hamid, yaitu seorang wanita yang gigih berjuang membesarkan anaknya walaupun sendirian, yang berwatak baik hati dan ramah. Dan yang selanjutnya ada Rosna. Rosna merupakan sahabat Zainab yang berbudi luhur dan taat beragama. Dan selanjutnya ada Saleh. Saleh merupakan sahabat Hamid yang berbudi luhur dan baik hati. Dan yang terakhir ada saya atau si penulis yang merupakan tokoh utama dan akhirnya bertemu dan berteman dengan Hamid. Ia memiliki watak baik hati dan setia kawan. Unsur yang kelima yaitu ada sudut pandang. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Hal ini terlihat pada tokoh saya yang bertemu dengan Hamid di Mekkah, menceritakan kisah Hamid dengan sudut pandang orang pertama pelaku utama yaitu Hamid sendiri. Dan unsur yang keenam yaitu gaya bahasa. Novel ini ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana. Di dalamnya juga terdapat ungkapan atau majas seperti dari jauh ombak memecah dan menderu tiada henti, memukuli tepi pantai itu, dan merapi dengan kepundan yang laksana disepuhi emas. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang terdapat dalam novel ini yang pertama, kita harus berbuat baik kepada sesama, karena di hadapan Allah, kedudukan kita itu sama. Yang membedakannya adalah keimanan kita kepadanya. Yang kedua, kita harus memupuk cinta dan mempertahankan cinta dengan jalan yang lurus. Artinya, harus dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, jangan menumbuhkan perasaan pada seseorang jika akhirnya akan membawa duka. Dan yang keempat, dalam menghadapi masalah haruslah lebih bijak dan memahami perasaan orang lain, serta harus sabar dalam menerima kenyataan walaupun itu akan menyakitkan. Nah, di sini ada unsur ekstrinsik yang pertama yaitu latar belakang penulis. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan singkatan Hamka merupakan seorang muslim asal Minangkabau yang dibesarkan dalam kalangan keluarga yang taat beragama. Ia memandang tradisi yang ada dalam masyarakat sekitar sebagai penghambat kemajuan agama, sebagaimana pandangan ayahnya yaitu Abdul Karim Amrullah. Setelah melakukan perjalanan ke Jawa dan Mekkah sejak berusia 16 tahun untuk menimba ilmu, ia mulai bekerja sebagai guru di Delhi, Sumatera Utara, lalu di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan itu, terutama saat di Timur Tengah, Hamka banyak membaca karya dari ahli dan penulis Islam, termasuk karya penulis asal Mesir yaitu Mustafa Lutfi Manfaluti, hingga karya sastrawan Eropa yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada tahun 1935, Hamka meninggalkan Makassar untuk kembali ke Medan. Di Medan, Hamka mulai menulis novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah ketika menjadi editor untuk majalah Islam mingguan Pedoman Masyarakat, yang dalam majalah tersebut untuk pertama kalinya nama pena Hamka diperkenalkan. Unsur ekstrinsik yang kedua yaitu
nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam novel di bawah lindungan Ka'bah ini, yang pertama ada nilai pendidikan, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Hal ini dibuktikan pada kutipan sekolah-sekolah agama yang di situ mudah sekali saya masuki, karena lebih dahulu saya mempelajari ilmu umum. Saya hanya tinggal memperdalam pengertian dan perkara agama saja, sehingga akhirnya salah seorang guru menyarankan saya mempelajari agama di luar sekolah, sebab kepandaian saya dalam ilmu umum. Nilai yang kedua adalah nilai agama. Hal ini terdapat pada kutipan, "Ibu pun menunjukkan kepadaku beberapa doa dan bacaan yang menjadi wirid dari almarhum ayah semasa mendiang hidup, mengharapkan pengharapan yang besar kepada Tuhan sekalian alam, serta memohon belas kasihannya." Dan nilai yang ketiga yaitu nilai sosial. Hal ini terdapat pada kutipan, "Kemiskinan telah menjadikan ibu putus harapan memandang kehidupan dan pergaulan dunia ini, karena tali tempat bergantung sudah putus dan tanah tempat berpijak sudah terban." Nah, itulah tadi analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Nah, apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.